masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi turunan. Nah, materi turunan telah dijelaskan oleh kelompok 4, yaitu saya sendiri Ahmad Rifai, Ahmad Samad, Nur Harida Rahmi, Nur Faiza, Nurlina, Hairunisa Ramli, dan Muhammad Randi Renaldi Rahmat. Nah, yang pertama deskripsi masalah dari turunan itu sendiri. Nah, sebuah garis disebut sebagai garis singgung kurva jika garis tersebut hanya memiliki suatu titik persekutuan atau garis singgung dengan kurva. Karena garis singgung hanya memiliki satu titik persekutuan dengan kurva, maka untuk mendapatkan kemiringannya dapat didekati dengan garis lain yang gradiennya dapat ditentukan secara langsung. Nah, di mana M atau garis singgungnya itu sama dengan delta Y per delta X, di mana delta Y sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, atau sama dengan Fx0 ditambah delta X dikurang Fx0 per X0 ditambah delta X dikurang X0, atau sama dengan Fx0 dikurang ditambah delta X dikurang Fx0 per delta X. Maka M-nya itu sama dengan misalkan kita ganti delta X-nya menjadi H, jadi M-nya sama dengan Fx0 ditambah H dikurang Fx0 per H. Nah, karena formula ini belum akurat, maka delta X jangan terlalu besar, sehingga untuk mendekati nilai delta X yang errornya tidak besar, maka kita membuat delta X-nya itu atau hanya lebih mendekati 0, maka diperoleh itu delta Y per delta X itu sama dengan limit H menuju 0 Fx0 ditambah H dikurang Fx0 per H. Maka itulah definisi dari turunan. Nah, persoalan turunan numerik ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. Nah, pada kenyataannya turunan adalah limit dari hasil bagi selisih, yaitu pengurangan dua buah nilai yang besar fx plus h dikurang fx dan membaginya dengan nilai yang kecil atau h, sehingga pembagian ini dapat menghasilkan turunan dengan galat yang besar. Adapun tiga pendekatan dalam penghitungan turunan numerik itu, yang pertama metode selisih maju, yang kedua metode selisih mundur, dan metode selisih pusat. Yang pertama, metode selisih maju. Nah, metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi turunan, sesuai dengan definisi yang saya sebutkan di awal. Nah, algoritmanya dari metode selisih maju itu adalah yang pertama, definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya. Kemudian definisikan fungsi turunan f aksen x yang sebenarnya atau eksaknya. Kemudian yang ketiga, masukkan nilai pendekatan awal, batas bawah A, batas atas B, dan nilai stepnya atau nilai langkahnya atau H. Nah, tentukan jumlah N atau areanya. Kemudian yang kelima, untuk X sama dengan A sampai dengan B, maka dihitung F aksen X0 nya itu sama dengan Fx0 ditambah H dikurang Fx per H. Contoh, jika Fx sama dengan X dikurang E pangkat min X dengan range X itu sama dengan 0 sampai 1 dan hanya 0,05, tentukan f aksen X rata-rata error atau galat dari turunan dengan metode selisih maju. Nah, misalnya yang pertama itu definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya. Fx sama dengan X dikurang E pangkat min X. Kemudian definisikan fungsi turunan f aksen X yang sebenarnya atau eksaknya, di mana f aksen X sama dengan 1 ditambah E pangkat min X. Kemudian masukkan nilai pendekatan awal, di mana batas bawah dan batas atasnya, serta nilai stepnya, di mana A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan H sama dengan 0,05. Kemudian tentukan jumlah N atau areanya. Jadi N-nya itu sama dengan B dikurang A per H. Maka sini sama dengan 20. Nah, untuk X sama dengan A sampai dengan B, dihitung F aksen X-nya itu Fx plus H dikurang Fx per H. Nah, ini untuk
step atau iterasinya. Iterasi dari metode selisih maju. Pada iterasi ke 0, X-nya sama dengan 0, di mana X plus H-nya sama dengan 0,05 dan Fx-nya sama dengan min 1. Berarti Fx plus H-nya itu sama dengan min 0,90122494. Untuk F aksen eksaknya, dapatkan untuk F aksennya itu, maka numeriknya 1,9754115 dan eksaknya sama dengan 2, maka errornya itu yang didapatkan adalah 0,0245885. Kemudian untuk iterasi pertamanya, maka didapatkan X-nya itu sama dengan 0,05 dan untuk X plus H-nya sama dengan 0,1. Maka Fx-nya itu sama dengan min 0,90123 dan Fx plus H-nya itu sama dengan min 0,80483744. Dimana untuk F aksen X-nya yang numeriknya itu 1,92784401 dan eksaknya 1,95122942. Maka error yang didapatkan adalah 0,0233893. Sampai iterasi selanjutnya sampai pada batas yang area yang telah didapatkan tadi, yaitu 20, di mana X-nya sama dengan 1 dan X plus H-nya sama dengan 1,05, maka Fx-nya itu sama dengan 0,632121 dan Fx plus H-nya sama dengan 0,70000623. Dan untuk F aksen X-nya didapatkan numeriknya 1,35883338 dan untuk eksaknya 1,36787944. Maka error yang didapatkan adalah 0,0090456. Nah, untuk galat rata-ratanya itu sama dengan 0,0156066. Selanjutnya untuk metode selisih mundur. Metode selisih mundur ini merupakan kebalikan dari metode selisih maju. Pada metode ini, titik hampiran kedua yang diambil adalah titik belakang hampiran pertama. Mulai diambil titik X, maka titik kedua adalah X min H. Sehingga rumus untuk mencari turunan dari Fx adalah sebagai berikut. F aksen X-nya itu sama dengan Fx0 dikurang Fx0 dikurang H per H. Algoritma metode selisih mundur ini yang pertama, definisikan fungsi Fx yang akan dicari nilai turunannya. Kemudian definisikan fungsi turunan F aksen X yang sebenarnya atau eksaknya. Kemudian yang ketiga, masukkan nilai pendekatan awal, batas bawah A, batas atas B, dan nilai H-nya. Kemudian tentukan areanya. Yang kelima, untuk X sama dengan A sampai dengan B, hitung F aksen X0 sama dengan Fx0 dikurang Fx0 dikurang H per H. Nah, yang keenam, tampilkan nilai X, Fx, F aksen X, dan F aksen eksak X. Kemudian hitung galat dan nilai rata-rata galat. Contoh, hitung diferensial Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 2, X pangkat 2 dikurang X dari range X min 0,5 sampai 0,5 dengan H sama dengan 0,05 menggunakan metode selisih mundur. Yang pertama itu definisikan fungsi Fx yang akan dicari nilai turunannya. Maka berdasarkan dari soal, Fx-nya itu atau fungsinya sama dengan X pangkat 3 dikurang 2, X pangkat 2 dikurang X. Kemudian definisikan fungsi turunan F aksen eksak X sebenarnya. Jadi F aksen X-nya itu sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 1. Kemudian masukkan nilai pendekatan awal, batas bawah, batas atas, dan nilai H. Di mana batas bawah atau A-nya sama dengan min 0,5, batas atasnya B atau B sama dengan 0,5, dan H-nya sama dengan 0,05. Nah, untuk X sama dengan A sampai dengan B, maka dihitung F aksen X0-nya itu sama dengan X0, Fx0 dikurang Fx0 kurang H per H. Nah, kemudian ditampilkan nilai masing-masing, di mana iterasi ke-0 itu X-nya sama dengan min 0,5, maka X min H-nya itu sama dengan min 0,55, dan Fx-nya itu sama dengan min 0,125. Kemudian Fx min H-nya itu sama dengan min 0,221375, dan F aksen X-nya sama dengan 1,9275.
Dan untuk f aksen x eksaknya itu 1,75, di mana galatnya 0,1775. Kemudian untuk iterasi pertama, x-nya min 0,45, kemudian x kurang h-nya min 0,5, dan fx-nya sama dengan min 0,06125. Fx kurang h-nya itu sama dengan min 0,125, dan untuk f aksen x-nya sama dengan 1,5775, dan untuk f aksen x eksaknya itu sama dengan 1,4075, di mana galatnya 0,17, sampai seterusnya sampai pada iterasi ke-20-nya, di mana x-nya sama dengan 0,5 dan fx min h-nya, fx kurang h-nya sama dengan 0,45, dan untuk fx-nya sama dengan min 0,875, dan fx min h-nya sama dengan min 0,763875, dan untuk f aksen x-nya min 2,2225, dan untuk f aksen x eksaknya min 2,25, dan galatnya 0,0275. Maka rata-rata error atau galatnya itu sama dengan 0,1025. Lanjut pada metode selisih pusat. Nah, metode selisih pusat merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik di sekitar titik yang diukur. Metode selisih pusat atau tengahan adalah rata-rata dari dua selisih maju, yaitu rumus selisih maju pada titik x min h, yaitu f1 aksen x0 min kurang h itu sama dengan fx0 dikurang fx0 kurang h per h, dan rumus selisih maju pada titik x yaitu f2 aksen x0 sama dengan fx0 ditambah h dikurang fx0 per h. Maka rumus umum diferensial metode selisih pusat adalah f aksen x0 itu sama dengan f1 aksen x0 dikurang h ditambah f2 aksen x0 per 2, di mana f aksen x0 itu sama dengan fx0 ditambah h dikurang fx0 dikurang h per 2h. Nah, algoritma dari metode selisih pusatnya ini, yang pertama definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya, kemudian definisikan fungsi turun f aksen x yang sebenarnya atau eksaknya, kemudian masukkan nilai pendekatan awal atau batas bawah a dan batas atas b dengan nilai h, kemudian tentukan jumlah areanya, dan untuk x sama dengan a sampai dengan b dihitung f aksen x0 sama dengan fx0 ditambah h dikurang fx0 kurang h per 2h. Kemudian untuk x, kemudian tampilkan nilai x, fx, f aksen x, dan f aksen eksak x-nya. Kemudian dihitung galat dan nilai rata-rata galat. Contoh, hitung diferensial fx sama dengan e pangkat min x sin 2x ditambah 1 dari range x-nya itu 0 sampai 1 dengan h sama dengan 0,05 menggunakan metode selisih pusat. Nah, cara penyelesaiannya itu, yang pertama definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya, kemudian fx-nya, maka fx-nya itu sama dengan e pangkat min x dikali sin 2x tambah 1. Nah, kemudian definisikan fungsi turunan f aksen x eksaknya yang sebenarnya. Maka f aksen x-nya itu sama dengan 2e pangkat min x cos 2x dikurang e pangkat min x sin 2x. Nah, kemudian masukkan nilai pendekatan awal, batas bawah, batas atas, dan nilai h, di mana batas bawah a sama dengan 0, batas atas b sama dengan 1, dan h sama dengan 0,05. Nah, untuk x sama dengan a sampai dengan b, maka dihitung f aksen x0-nya itu sama dengan fx0 ditambah h dikurang fx0 kurang h per 2h. Maka tampilan dari nilai iterasi x-nya, f aksen x pusatnya, f aksen x eksak, dan galatnya. Dimana untuk iterasi ke 0, x-nya sama dengan 0, maka f aksen x-nya itu sama dengan 1,999165, f aksen eksaknya 2, maka galatnya 0,000835. Untuk iterasi 1,
X-nya sama dengan 0,05, maka f aksen X-nya sama dengan 1,797634, dan untuk f aksen X eksaknya 1,797990, maka galatnya itu 0,000356, sampai seterusnya sampai pada iterasi ke-20, maka X-nya sama dengan 1, f aksen X-nya sama dengan min 0,639035, dan f aksen X eksaknya itu min 0,640696, maka galatnya 0,001660. Nah, maka rata-rata error atau galatnya itu sama dengan 0,001561.